Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan berkaitan dengan salah satu masalah yang dihadapi oleh salah satu seorang petani karena melakukan pembibitan kelapa sawit di mana medianya adalah menggunakan gambut yang masih mentah sampai menuju ke setengah matang. Nah, hal ini sangat signifikan sekali terhadap kualitas bibit kelapa sawit yang dilakukan, di mana bahwa bibitnya adalah cenderung kuning walaupun sudah dilakukan pengapuran dengan dolomit dengan jumlah yang relatif lebih banyak. Nah, ini tidak hanya sekedar bicara tentang asam saja, namun juga ada beberapa hal yang harus kita terangkan di dalam ketika pembibitan menggunakan lahan gambut. Tanah gambut 100% dimasukkan ke dalam polybag, kemudian ditanam ke cambahnya dan disiram dengan menggunakan air yang bersumber dari air gambut, pasti akan sangat berpengaruh terhadap kualitas bibitnya. Oleh sebab itu memang beberapa perusahaan ketika dia membuka gambut, maka pembibitannya adalah tidak dilaksanakan di lahan gambut. Lebih cenderung untuk mendatangkan media tanam berupa tanah mineral, sehingga memang daya dukung terhadap pertumbuhan bibit sangat baik sekali. Tapi ketika menggunakan gambut, maka jangan salah, ada beberapa faktor pembatas gambut ketika menjadi media tanam. Maka akan kita uraikan ada 3 faktor pembatas yang menjadikan gambut tidak dijadikan media tanam. Walaupun dalam bentuk yang sangat remah sekali, yang perkiraannya kalau secara fisik memang sangat baik, tapi tidak pernah dijadikan gambut untuk jadi media tanam 100%. Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh para petani dan para planter semuanya. Yang pertama adalah bahwa pembatas gambut yang pertama adalah pH yang rendah. Rata-rata pH gambut yang ada di Indonesia adalah pH-nya 3-5. Ketika di tanah mineral sendiri yang kita apalagi yang masih menggunakan tanah yang sedikit merah dengan keasaman yang cukup tinggi saja, kita masih menggunakan pupuk dasar di dalam PN. Kita PN itu adalah menggunakan 20 gram dolomit. Kemudian MN kita menggunakan 40 gram dolomit. Ini yang selalu kita tambahkan untuk bagaimana bisa mengatasi pH yang rendah ini, karena memang pH yang rendah ini disebabkan karena drainase di dalam gambut sendiri, pembentukan gambut karena drainase yang rendah dan adanya hidrolisis bahan-bahan organik dari akumulasi bahan organik yang terendam, sehingga hal ini sangat memungkinkan sekali akan muncul namanya asam sulfat dan asam humat ini. Mungkin asam humat yang kita lakukan untuk penambahan tertentu saja akan sangat baik bagi tanaman. Namun jika dalam jumlah yang banyak sekali, maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas bibit yang kita tanam. Oleh sebab itu, penggunaan kapur pertanian di sini baik dolomit ataupun kalsit, saya cerita bahwa walaupun kita misalnya menggunakan kalsium karbonat ataupun kalsium magnesium karbonat untuk dijadikan dijadikan bahan pengapur di sini, maka tetap akan sangat berpengaruh dan pemberiannya harus kontinu, karena memang ketika bereaksi kapurnya, maka akan terjadi pencucian juga yang relatif tinggi, sehingga apalagi disiram lagi dengan menggunakan air gambut di dalam penyirangan bibit, maka keasaman akan bergulir terus. Ini kenapa tidak dilaksanakan pembibitan di lahan gambut 100%. Kemudian yang kedua, salah satu kelemahan dari lahan gambut sendiri atau tanah gambut ketika digunakan, bukan ada tanah gambut tapi adalah gambut adalah sebenarnya tumpukan bahan organik, di mana faktor ketersediaan unsur hara makro dan mikronya adalah sangat rendah sekali. Pak Pendi, nitrogen, fosfor dan kaliumnya kan tinggi, benar secara total iya, namun ketersediaan, sekali lagi kalau kita ngomong nitrogen totalnya adalah sangat tinggi. Karena di gambut walaupun tertutup sama nisbah karbon atau bahan mentah, CN rasio gambut yang masih tinggi sekali. Lah, NPK-nya ini juga tinggi sebenarnya secara total, namun tidak tersedia bagi tanaman. Karena ketersediaan unsur hara makro ini sangat tergantung dari pH-nya juga. Dan yang paling penting, bahwa salah satu kondisi yang terbentuk adalah mungkin kita bisa cerita mungkin tanaman kita akan tumbuh ya tumbuh, namun tidak bisa lepas. Ketika nitrogen, fosfor dan kaliumnya rendah kemudian ditambah dengan NPK yang biasa digunakan untuk pembibitan, mungkin baik-baik saja. Namun yang tidak bisa terlepas bahwa ada unsur hara mikro yang sangat rendah ini.
Menurut Wong et al. Di 1986 bahwa Zn boron dan Cu di gambut adalah sangat rendah sekali. Terlebih lagi bahwa Cu, khususnya Cu, karena bahwa di salah satu petani menyatakan bahwa salah satu pengaruh bibit yang ditanam adalah mengalami pucuk yang relatif memutih. Sehingga ini memang ada tanda-tanda kekurangan Cu yang cukup parah di bibit ini. Sehingga karena bahwa Cu-nya adalah terikat sama asam fenolat ini, di mana bahwa asam fenolat merupakan biodegradasi dari anaerob, biodegradasi anaerob, karena memang gambut adalah terendam terbentuknya degradasi anaerob dan lignin dari bahan kayu-kayuan. Nah, ini yang menyebabkan Cu-nya sangat rendah sekali, sehingga ketika kita melakukan pembibitan di gambut, saya kira memang biaya yang dilaksanakan jauh lebih besar pastinya, karena membawa kebutuhan unsur hara mikro tidak seperti kita melakukan pembibitan di tanah mineral. Ketika kita tanam mineral, Cu bukan suatu hal yang masalah, tapi di dalam lahan gambut, Cu adalah masalah yang bawa lahan gambut. Cu di gambut merupakan suatu masalah yang besar, karena memang satu sudah rendah, dan yang kedua bahwa Cu akan terikat erat sama partikel organik gambut sendiri. Intinya bahwa akan terikat erat sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman itu sendiri. Maka ketika kita menggunakan gambut sebagai media tanam, maka persiapkanlah unsur hara mikronya. Apalagi mikro yang nanti kemungkinan muncul adalah mikro kompleks. Dan yang paling fatal lagi, karena bahwa kalau kita ditanam mineral, itu antara lapisan atas topsoil sama bawah pasti akan berbeda. Tapi gambut tidak. Yang berbeda adalah tidak secara fisik, namun secara kimiawinya sangat berbeda. Kedalaman di tanah mineral, unsur hara mikro semakin dalam semakin rendah. Apalagi gambut, semakin bawah semakin rendah juga. Hal ini menjadi catatan khusus bagi para petani dan para planter semua yang mencoba membibitkan dengan lahan gambut ini. Lah, ketika sekali lagi harus disediakan unsur hara mikronya, maka menambah biaya pastinya. Dan yang paling penting adalah secara fisik. 1, 2 adalah secara kimia. Namun secara fisik, gambut memiliki sifat yang berbeda dengan tanah mineral. Salah satu sifat yang sangat signifikan sekali memiliki sifat adalah irreversible. Irreversible berarti bahwa gambut ketika dia kering mutlak, si gambut ini bisa tidak kembali lagi ke dalam bentuk gambut. Artinya seperti ini. Ketika tumpukan bahan organik yang namanya gambut ini, ketika kemudian terjadi pengeringan, pengatusan ataupun drainase yang bagus, maka lama-lama kering. Namun bahwa gambut yang kering mutlak itu adalah tidak bisa balik di sebelah mana Pak Pendi? Maka gambut tidak bisa balik secara karakternya, yaitu bahwa gambut memiliki kemampuan menyerap air dalam jumlah yang banyak lebih daripada berat kering gambut itu sendiri. Lah, ketika dia kering mutlak kemudian dijadikan bahan di dalam pembibitan, ya jelas berantakan bibit kita, karena bahwa kita tahu sendiri bibit kelapa sawit di PN saja, ini cerita PN saja itu adalah butuh 200 sampai 300 ml MN 2 sampai 3 liter air setiap hari per polybagnya, per individu tanamannya. Ketika gambut yang kita gunakan sudah memiliki sifat irreversible, artinya bahwa dia tidak mampu lagi, tidak balik lagi kepada karakter dasar gambut yang mampu menyerap air, maka dia tidak bisa menyerap air. Ketika digunakan itu ya jelas dia akan terjadi penurunan di dalam medianya, dan yang paling fatal, pengeringan gambut jauh lebih cepat dibandingkan tanah mineral. Oleh sebab itu para planter dan para petani semua, maka banyak perusahaan ataupun secara kelas petani tidak dianjurkan dengan menggunakan pembibitan gambut 100%, karena akan banyak menemui kendala hal ini. Mungkin kalau misalnya gambutnya gambut yang sudah matang, kemudian secara karakternya bagus, itu mungkin nggak ada masalah. Tapi masalah ya ada, tapi nggak segenting ketika gambutnya mentah digunakan untuk media tanam di pembibitan. Hal ini menjadi catatan khusus bagi para petani dan para planter semuanya. Mungkin lebih mudah Pak Pendi, tanahnya tinggal ngambil saja di sekitarnya kita masukkan polybag. Benar, secara teknik kerja benar. Namun kelemahannya adalah kita harus menghadapi banyak masalah di pembibitan pastinya. Seperti gambar di video awal ini, banyak bibitnya kelihatannya kuning. Apalagi di pembibitannya dengan kondisi drainase yang kurang pas, masih sering tergenang, maka akan menjadi
malapetaka yang besar bagi kita sebagai seorang petani atau planter yang lagi mencoba melakukan pembibitan tanaman kelapa sawit ini di lahan gambut. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu para petani Indonesia, petani kelapa sawit Indonesia. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya dan memberikan kesehatan, kebahagiaan tanpa syarat dan selalu melancarkan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.